masih dalam proses pembelajaran, tapi semangatnya sangat ini, sangat membara seperti itu. Hari ini kita ngobrol seputar apa yang sudah Bu Oma dapatkan, kebutuhan selama 1 bulan, tentang materi, tentang implementasi yang sudah Bu Oma lakukan selama 1 bulan ini, seperti itu. Ya, baik Bu Oma, yang mau saya tanyakan yaitu apa yang Bu Oma rasakan selama proses pembelajaran dalam ini selama 1 bulan pembelajaran di sekolah? Iya, yang berkaitan dengan filosofi pendidikan yang Bu Oma dapatkan. Yang saya rasakan ada susah dan ada senang. Susah dan senang. Iya. Kalau susahnya ya kita memang harus beradaptasi dengan sih selama kita belum pernah pakai, jadi harus belajar untuk masuk keluar, harus belajar untuk lihat lagi bagaimana cara kerja, bagaimana cara upload file dan sebagainya, itu kita harus belajar dari situ. Tapi berjalannya waktu lama-lama sudah mulai bisa. Sudah mahir. Bukan baik, tapi sudah agak bisa. Ya, dan susahnya juga untuk membagi waktu ya, karena memang tugas kita juga agak lumayan, tapi itu dia makanya mungkin ada tidak tepat waktu ketika kita mengambil tugas dan sebagainya, karena memang ada kewalahan juga, tapi kita berusaha untuk bisa mengambil tugas tidak sampai tidak. Intinya masih harus dikerjakan berjuang walaupun terlambat. Ya, itu susah. Kalau senangnya ya, saya rasa banyak tambah wawasan ilmu di sini. Selain di bidang IT dan sebagainya, saya juga banyak belajar. Kemarin saya belajar di mana enak juga ya sebenarnya. Memang kita rasa awal-awal kita masuk ini kerjaan berat, tapi setelah kita menjelajah, kita berselancar di ini, ternyata bagus, ilmu banyak yang kita dapat selama ini kita belum tahu. Ternyata di sini ada seperti itu. Jadi saya rasa memang tambahlah wawasan. Walaupun baru 1 bulan, saya sudah 1 bulan kan begini, apalagi kalau sampai ke simulasi. Jadi dari filosofi pendidikan yang Bu Oma pelajari di modul 1, apa yang menarik buat Bu Oma untuk Bu Oma pelajari? Ya. Yang menarik yaitu kita sebagai pendidik diajarkan kita harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, dan itu kita harus bisa menghambakan diri kepada anak. Selama ini kalimat menghamba itu waktu awal-awal saya dengar juga bagaimana itu, makanya ketika saya lihat banyak juga tidak pasti kalimat menghamba begini. Setelah saya lihat ibu saya punya masukan juga, menghamba itu artinya seperti ini. Menghamba bukan berarti kita jadi budak atau apa, tapi kita berikan waktu, tenaga, pikiran sepenuhnya kepada anak ya. Dalam kapasitas kita sebagai guru, kita mulai mencoba, dan saya rasa memang harus profesional seperti itu. Jadi kalau dulu yang kita mungkin sekedar hanya mengajar, tapi sekarang dengan adanya kita belajar tentang filosofi pendidikan, memang sudah lama tuh Bu Oma, hanya kadang-kadang belum ditekankan secara penuh, tetapi semenjak kita terjun ke dunia penggerak, ya kita belajar mendalami lagi, ternyata seorang guru itu bukan hanya mengajar ataupun transfer ilmu, tetapi betul-betul melayani mereka sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, seperti itu. Ya, capaian yang Bu Oma peroleh selama 1 bulan ini seperti apa Bu Oma? Ya, selain yang tadi Bu Oma sudah sampaikan, capaian yang saya peroleh ya, saya sudah bisa sebenarnya bukan selama ini bukan berarti belum atau tidak, tapi mulai lebih berkembang lagi ya, proses bersama anak-anak itu mulai berkembang lagi. Saya mau sendiri bagaimana untuk bisa lebih membuat suasana pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, anak-anak bisa merdeka belajar seperti itu. Memang belum sepenuhnya, tapi langkah demi langkah, tahap demi tahap saya sudah mencoba, dan saya lihat sudah cukup baik. Ya, sudah mulai diterapkan ya, diimplementasikan di sekolah ya. Terus untuk dukungan ekosistem dari sekolah, baik dari pengelola ataupun dari rekan sejawat, dari dinas, itu seperti apa yang Bu Oma dapatkan? Kalau dukungan dari pengelola, teman sejawat tentunya sangat besar ya, sangat besar. Mereka sangat mendukung karena kita tahu bahwa CGP ini waktu yang harus kita pakai memang cukup lumayan, dan kita butuh saling sharing, komunikasi, dan
guru-guru muda itu mereka memang hebat-hebat di IT. Jadi awalnya kita belum bisa, mereka bantu kita untuk misalnya buat video dan lain sebagainya, itu mereka sangat-sangat membantu. Iya, jadi mereka mendukung bukan hanya sekedar ini ya, tapi menopang juga untuk belajar, untuk sharing problem solving dan segala macam. Kalau dari keluarga pasti mendukung ya. Mendukung, pada dasarnya mereka mendukung karena mereka tahu ini bagian dari pekerjaan saya. Luar biasa. Saya sangat bangga sekali ya Bu Oma, karena di tahun Haleluya yang notabene pendidikan non formal namun bisa tembus ya 2 calon CGP. Luar biasa sekali, luar biasa, memang perjuangan bukan sia-sia. Iya. Dan saya melihat bahwa sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan yang luar biasa. Nah, dari awal saja saya lihat bagaimana perjalanan Bu Oma ketika mendaftar bersama dengan Ibu Ivana dan teman-teman yang lain. Dan saya melihat bahwa ketika betul-betul berjuang sungguh-sungguh, dan saya yakin pasti berhasil, dan ternyata benar. Sangat luar biasa. Selain mendukung diri sendiri, harus dukung orang lain juga. Ya, betul. Sangat luar biasa. Bu Oma kan juga pemimpin ya. Jadi memang ketua kecamatan Impau, jadi contoh. Awal-awal itu kami semua di sini, kami 5 orang. Mulai itu di sini sampai ke Serojo pun di mana perumahan itu dulu saya bilang bergerak, tidak ada yang bilang mundur. Tapi kita harus cari wifi di tempat yang lebih bagus. Supaya Ibu Nur punya tempat itu baru bisa ujian dan sebagainya di sini. Perjuangan luar biasa. Contoh panutan, jadi nanti ke depannya kalau ada program yang sama lagi tinggal dorong hati teman-teman yang lain untuk bisa ikut program yang sama ya. Semoga ke depannya nanti kuota untuk kota-kota masih ada seperti itu ya. Bon. Oke, untuk sesi ini kita akhiri dulu. Yang mau kita tanyakan apa yang Bu Oma rasakan ketika mengikuti pembelajaran lain? Pembelajaran dari PMS. Ya, hambatan ya awalnya memang masih agak sedikit ya, begitu bilang berselang dari PMS kan belum pernah ya seperti itu. Guru-guru dong memang Wah, 20 ini sekarang sudah PMS, jadi terus kami sudah dipotong yang sebegini potong sudah pernah masuk ke situ. Jadi memang tentu saja hambatannya ya kesulitan ketika harus mengupload, mengirim tugas segala macam di situ saja. Jadi harus beradaptasi. Apalagi sekian banyak itu bagian yang kecil-kecil banyak. Aduh sungguh. Makanya kemarin waktu kalau aku lihat masih ada di page 1 belum foto sendiri, aku jadi ketawa sendiri. Astaga, maka foto sampai bisa sampai page 10, ternyata page 1 dari awal saya bisa terlupakan. Itu saja sudah luar biasa. Harus belajar untuk teliti, disiplin, karena memang pintar-pintar bagi waktu. Sangat. Itu sudah banyak macam kegiatan dalam sekolah punya, organisasi, keluarga, pelayanan. Luar biasa. Ya, tapi untuk sejauh ini pembelajarannya berjalan lancar ya Bu. Ya, ketika Bu Oma mengalami hambatan tadi, solusi apa yang Bu Oma ya pikirkan, alternatifnya seperti apa? Solusi yang saya pikirkan, yang saya lakukan ya seperti IT dan terus saya minta bantuan teman-teman, teman sejauh, teman guru yang ada. Belajar dari mereka, mereka membantu, mereka bersama-sama, isinya dari awal itu bersama membantu saya membuat seperti itu, dan saya terus belajar dari mereka. Walaupun saya pikir saya senior, tapi untuk belajar ini tidak perlu harus malu, dan siapapun kan bisa belajar seperti itu. Jadi itu yang upaya saya untuk bisa merubah seperti itu. Jadi memang dibutuhkan sikap rendah hati ya, rendah hati untuk mau belajar. Memang terkadang tidak semua orang bisa seperti itu ya Bu. Nah, arti kata kita senior, saya mau belajar ya. Tapi saya lihat di diri Bu Oma mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Apalagi sebagai seorang guru penggerak untuk kedepannya, ya semoga lolos kedepannya. Itu ada tugas tanggung jawab yang besar untuk menjadi contoh, panutan dan sebagainya. Jadi luar biasa. Kalau untuk jaringan atau kuota bisa data, bagaimana? Memang kami di sini belum berwajib. Bisa data ya kami harus mengisi data. Mengisi data untuk itu. Memang untuk ini pelajaran ini data yang butuhkan bukan main-main. Harus
Zoom, webinar, harus lagi buka seperti saya bilang tiap hari di sebelah saya. Walaupun ini harus dapat di sebelah saya, nanti. Walaupun ini tapi harus tiap hari dibuka di dia karena rekam jejaknya ada lagi. Selama 1 bulan sudah menghadapi ini, kira-kira terus ada lagi dikeluarkan untuk mengikuti kegiatan ini sekitar berapa? Itu sendiri prediksi karena memang itu itu dalam ada kegiatan di sekolah. Jadi 1 bulan mau isi berapa kali? Biasa 1 bulan itu bisa isi 2 kali ya. Itu orang-orang untuk 1 bulan, tapi sampai 1 bulan. Minta maaf tapi ya, rencananya Bu Oma untuk mengantisipasi mengenai tentang hambatan-hambatan tadi itu sebenarnya sudah dilakukan ya, seperti belajar dari rekan sejawat, beradaptasi dengan LMS, lalu pusat data ya, semoga nanti verbal konsep terjawab ya. Iya. Untuk hal-hal apa yang Bu Oma ingin ketahui lebih selanjutnya untuk di LMS pembelajaran daring? ya tentu saja yang saya pelajari adalah saya sudah bisa mahir dalam LMS ini dan juga banyak pembelajaran hikmah-hikmah refleksi yang ada itu yang harus saya dapatkan di situ karena memang ketika kita buka dan kita berselancar dalam situ ketika kita baca ternyata bagus ya. Saya bilang Ibu Ivan ini bagus ini memang waktu awal ketika Pak Yuti bilang ini Kipri itu banyak kali tapi ketika kita sudah mulai buka kemarin Ibu ini bilang itu banyak nama mati sudah. Tapi ketika kita mulai buka dan kita apalagi kita lihat ada teman-teman yang sudah motivasi bagi dia terus berusaha. Saya bukan berarti kita mau bersaing sebesar belum sampai tidak artinya orang bisa kenapa kita tidak bisa. Nah seperti itu kita harus belajar untuk bisa melaksanakan hal itu karena memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita mau tidak mau harus kita laksanakan seperti itu ya. Luar biasa ya. Apa Bu Oma sudah coba ngintip-ngintip model yang lain? Sejauh ini belum. Ini cukup ya model yang baru satu saja dia punya sub poinnya banyak. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini baru modul 1. Betul. Hal apa yang Bu Oma dapatkan dari modul 1 ini seperti apa? Mungkin trilogi atau apa seperti itu. Kata-kata kuncinya saja. Yang saya dapatkan dari modul 1 ini adalah sebagai guru seperti trilogi itu kita harus bisa berada di depan, di belakang dan di tengah. Seperti itu. Jadi kita bukan hanya berada di depan dan memerintah atau ini, tapi kita juga harus ada di depan, di samping untuk mendampingi, dan kita juga harus ada di belakang untuk mendorong. Itu yang sangat penting menurut saya. Dan dari semua dari keseluruhan itu kata kunci. Percuma kalau kita punya ilmu penuh di kepala, kita belajar ini terlalu banyak, tapi kalau itu tidak ada percuma menurut saya. Itu kata kunci yang menurut saya itu sangat utama. Baik Bu Oma, terima kasih untuk instrumen yang kedua ini ya. Nanti baru kita lanjutkan. Apa saja kekhawatiran Bu Oma sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bu? Sebelum kekhawatiran yang itu hari pernah dipetakan Bu. Kekhawatiran yang pertama bisa tidak mengikuti kegiatan ini sampai selesai selama seminggu. Cukup sibuk. Dan juga kita tidak tahu ya, mungkin waktu bisa sakit atau ada musibah atau apa. Nah, kalau tidak seperti kan kita lihat waktunya 9 bulan dan ada setiap hari. Seperti itu. Ya, karena kan memang ada sinkronus, asinkronus. Tapi ternyata sudah tidak selama 1 bulan. Dia mampu, bisa lumayan. Hanya memampukan diri dan memang bukan karena sendiri kan ada juga sejawat di sekolah, saling bagi fasilitator dari fasilitator PP jadi saling mendukung, saling mendorong itu yang memang bikin kota kuat. Tapi kalau kota mau sendiri, memang dibutuhkan kolaborasi yang penting. Maka di sini kita kolaborasi sangat
penting. Iya, betul. Kalau dilakukan bersama pasti Rasa ringan. iya benar sekali, gotong royong. Iya, betul. Kekhawatiran apa yang Bu Oma rasakan setelah mengikuti selama 1 bulan ini kegiatan daring? Setelah tadi Iya. belum setelah Iya, masih ada kekhawatiran ya. Iya, khawatir. Khawatir bisa tidak menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Pada waktu ya, Iya. tugas ya. Ya, kekhawatirannya itu bisa tidak menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Kalau terus harapan-harapannya Bu Oma untuk mengikuti PPGP ini secara daring apa? Mandi buat harapan untuk mengikuti secara daring ya. Iya. Harapannya ya koneksi tetap stabil, Ya, koneksi ya, koneksi jaringan ya, jaringan tetap stabil. Karena memang selama ini kita tahu bahwa masih kurang. Kalau memang jaringan kurang bagus, jadi Iya. kadang-kadang kita harus terpental keluar. Karena kita tahu bahwa ini semua butuh itu yang utama. Iya, Jaringan itu paling utama sekali. Angin ribut kita harus ngomong juga harus jaringan. Jadi kita sekarang yang paling utama di sini adalah jaringan. Jaringan. Ya, Iya. jadi mudah-mudahan bisa lancar terus dan itu kekhawatiran kan? Ya, impian. Impian. Setelah mengikuti pembelajaran daring ini seperti apa? Impiannya bisa lebih lagi, wawasannya bisa lebih lagi bertambah, bisa berbagi dengan teman-teman sejawat dan anak-anak. Terus mungkin bisa diterapkan ya? Bisa diterapkan ilmunya diterapkan kepada Ya. anak-anak dan juga teman sejawat. Oke. Harapannya dari yang 3 tadi, yang beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang sudah terwujud? Yang sudah terwujud ya, satu yang tadi sudah bisa berbagi dengan teman sejawat Ya. dan dengan anak didik. Iya. Jadi di sini gurunya ada berapa orang? Kita di sini 4 orang dengan saya. Jadi bisa saling berbagi Bisa satu berbagi, baik iya. apa yang sudah didapat. Iya, kami bisa Mungkin berbagi. iya masih ada setengah waktu ketika kerja administrasi atau Ya, apa. kami bisa kami sharing, ya kami bicara. Iya. Apakah ada harapan baru Bu untuk kedepannya dalam mempelajari daring ini atau 1 bulan kedepannya? Ya. Harapan baru. Harapannya ya terus bisa berkolaborasi dengan baik dengan Iya. teman-teman sejawat, dengan teman-teman CBP, dengan fasilitator, dengan PP, sehingga bisa berjalan dengan baik. Karena memang kolaborasi ini sangat penting. Betul. Karena Itu 9 bulan ini tidak mudah dan Tidak mudah untuk waktunya dilalui. cukup panjang. Iya, tidak mudah dilalui sendiri. Tidak mudah untuk dilalui sendiri. Betul. Biasanya diklat 1 minggu paling lama. Iya. Kali ini 9 bulan. Terlalu luar biasa. Analogi seperti apa yang melahirkan seorang anak. Iya, iya. Ya, dukungan dari pengelola dan rekan sejawat Bu, setelah Ibu mendapatkan ilmu ini dan Ibu mempraktikkannya di dalam pembelajaran serta berbagi praktik baik dengan teman, dukungan mereka seperti apa? Ya, apakah antusias atau apa sebagainya? Ya, mereka sangat antusias dan terus terang mereka sangat memberi apresiasi ya, karena memang ada terlihat perubahan dari diri saya sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Ya. Perubahan besar apa yang Ibu lakukan di ruang kelas yang Ibu miliki di dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran ya, saya menciptakan pembelajaran menjadi lebih baik, lebih menyenangkan dan supaya mencapai kata merdeka belajar. Yang menyenangkan, yang bertujuan pada merdeka belajar. Ya. Hal apa yang Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Dia menciptakan pembelajaran yang memberitakan anak. Ya, untuk menciptakan pembelajaran yang Iya. memberitakan anak. Ya, itu saja perubahan itu harus dari diri saya. Saya harus berusaha untuk memerdekakan diri saya sendiri dulu ya. Benar Karena memang sekali. selama ini kita mau memerdekakan anak dan kita sendiri sebagai guru kita belum merdeka. Tidak merdeka. Iya, kita masih terkungkung dengan pemikiran-pemikiran lama, dengan paradigma-paradigma lama bahwa sebenarnya bahwa hal-hal yang sudah menjadi rutinitas atau hal-hal yang sudah sering kita lakukan itu yang terbaik. Iya. Tapi kita harus keluar dari pemikiran-pemikiran itu sehingga kita bisa merdeka dulu untuk Iya. bisa merancang sesuatu pembelajaran atau
membuat suatu kegiatan menjadi menyenangkan dan betul-betul merdeka bagi anak. Wah, luar biasa sekali. Nah, responnya peserta didik ibu ketika ibu melakukan hal tersebut di dalam memerdekakan anak, respon yang mereka berikan, yang mereka tanggapi atas apa yang dilakukan seperti apa? Tentu saja mereka sangat senang karena selama ini memang semua atas arah, memang harus di dalam arahan guru, tapi semua atas pilihan guru. Tapi kali ini mereka harus betul-betul mereka sendiri yang memilih kegiatan dan mereka sendiri yang istilahnya melaksanakan kegiatan. Saya hanya mendampingi saja. Ini terus terang mereka senang karena istilahnya mungkin merasa bebas lah, tidak dalam kumpungan atau tidak menuntut menuntut anak, tapi tidak menuntut menuntut seperti itu. Nah, responnya ibu ketika melihat mereka senang, antusias begitu dan belajar, apa yang ibu rasakan sebagai seorang? Sangat-sangat senang. Artinya bukan pendapatan, ternyata saya berhasil ya untuk menciptakan. Wah, ternyata saya berhasil. Baru dalam waktu 1 bulan, 9 bulan ke depan pasti akan makin lebih luar biasa. Amin. Itu harapan. Harapan. Hal baik apa yang sudah ibu buat dalam 1 bulan ini yang berkaitan dengan filosofi pendidikan? Pak Hadi. Hal baik yang saya sudah lakukan yaitu saya berusaha untuk menjadi teladan, menjadi panutan baik bagi teman sejawat maupun bagi anak didik. Karena teman-teman sejawat itu selalu ada di sekitar kita. Mereka akan melihat, dia sudah mengikuti ini, dia bisa tidak, ada perubahan, dia tidak bisa tidak melaksanakan apa yang sudah dia dapat dari sana. Itu kan mereka akan melihat dari diri kita. Ini kita harus menjadi teladan. Kita sudah menerima informasi yang baik, pembelajaran yang baik, kita harus bisa menjadikan diri kita sebagai contoh model. Jadi terkadang tindakan itu lebih kuat daripada sekedar kata-kata, ya seperti itu. Nah, tadi bicara tentang hal yang sudah baik, sekarang rencana kedepannya apa saja yang perlu, apakah ada lagi yang perlu diperbaiki? Itu seperti apa, Bu? Ya memang harus setiap hari ada yang perlu diperbaiki karena memang kekurangan kita dari refleksi diri. Ya itu harus belajar untuk bisa melaksanakan sesuatu tepat waktu. Disiplin di sini. Disiplin itu penting dan juga harus belajar untuk mengoreksi diri sehingga mungkin merefleksi diri sehingga mungkin pemikir atau hal-hal yang selama ini masih kaku atau masih tertinggal bisa ada perubahan. Memang kalau bicara tentang soal refleksi diri, itu bukan untuk mencari tahu kelemahan-kelemahan saja, tapi juga mencari tahu kekuatan kita, kelebihan, hal yang baik, terus hal apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya lagi. Ya. Apa sih rencana tindak lanjut Bu Oma terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas untuk kedepannya? Rencana tindak lanjut seperti apa? Saya akan membiaskannya juga kepada teman-teman sejawat baik di sini maupun di sekolah-sekolah lain. Ya, jadi karena Bu Oma kan juga sebagai ketua Paudi kecamatan ya, jadi sangat punya peluang untuk diimbaskan lagi kepada teman-teman. Semoga segera terrealisasi ya Bu Oma ya. Oke, terima kasih untuk instrumen yang ketiganya. Kita lanjut ya Bu Oma. Ya, tidak terasa sudah selesai ya Bu Oma. Kita mendiskusikan nih tentang mengenai kegiatan hari ini, kita refleksi hal menarik apa yang Bu Oma dapatkan dari kegiatan pendampingan individual ini. Silakan. Ya. Terus terang hari ini hari yang sangat menyenangkan bagi saya karena sudah dikunjungi oleh PP dan saat ini kita saling sharing, saling memberikan penguatan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu bisa untuk saya merefleksi kembali diri saya, melihat kembali flashback kembali yang sudah saya lakukan 1 bulan sebelum ini dan yang akan nanti saya lakukan ke bulan-bulan sebelumnya. Saya melihat ada perkembangan yang luar biasa ya Bu Oma ya, dengan materi-materi yang Bu Oma dapatkan dapat diimplementasikan dan rencananya nanti mau diimbaskan lagi kepada teman-teman. Jadi ya kita mendapat ilmu dan kita berbagi juga untuk orang lain. Memang jadi menjadi seorang guru penggerak itu mengabdi dan berbagi, seperti itu ada slogannya Bu Oma. Ya, ini berkaitan dengan saya, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari saya sebagai seorang PP. Silakan. Kalau menurut saya semuanya sangat baik ya hari ini. Cara memberikan pertanyaan, cara merespon
jawaban dan memberikan penguatan-penguatan itu sudah sangat luar biasa. Jadi saya tidak tahu harus mau bagaimana, makanya apa yang harus diperbaiki dari IPP saya tidak tahu lagi, karena memang untuk hanya Tuhan saya yang sempurna, tapi untuk kata sempurna ya saya agak sulit. Nah, untuk pendampingan selama lebih kurang 1 bulan ini, kok yang Ibu Oma rasakan seperti apa ketika saya mendampingi para CGP di dalam grupnya saya? Saya beri jempol. Nah, saya beri jempol karena bukan untuk membandingkan dengan PP yang lain, tapi untuk respon di grup kita terlalu luar biasa. Karena mungkin teman-teman yang di lain belum dapat informasi, kami sudah dapat duluan, kami sudah tahu duluan, dan kami sudah diberi penguatan duluan. Karena teman-teman yang di kota belum tahu, iya kota sudah tahu. Karena kota punya PP sudah dapat informasi, artinya sangat luar biasa lah. Dorongan, penguatan dan informasi-informasi itu sangat luar biasa. Amin. Semoga kedepannya kita tetap dapat berkolaborasi lagi, kita dapat bekerja sama sehingga dapat melahirkan CGP yang hebat, handal dan luar biasa dan mengabdi untuk negeri. Negeri kami berjanji. Iya. Baik, kita ada kamera, Bu Oma. Ya. Baik, terima kasih. Siang hari ini kegiatan kami pendampingan individu nol sudah dilakukan di Lembaga PAUD Haleluya. Sangat luar biasa sekali bertemu dengan Ibu Oma selaku CGP dari Kota Kupang NTT Angkatan 3. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan kegiatan kami pada siang hari ini. Terima kasih. Bu Oma, kita salam dan bahagia. Salam dan bahagia, Tuhan memberkati. Terima kasih.